Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian dimanapun Anda berada saat ini. Dengan ucapan syukur yang tak henti-hentinya kita kepada Tuhan Yesus, sebab anugerahnya yang begitu besar di dalam kehidupan kita masing-masing, hingga kita ada sampai saat ini. Memasuki bulan kelima di tahun 2020, gereja kita dengan tema Teachable atau mau diajari. Biarlah lewat semua kejadian, peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, kita semakin dekat kepada Tuhan, kita semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sebagai ungkapan syukur kita pada saat ini, kita akan beribadah. Kami percaya walaupun tempat, waktu, dan jarak kita berbeda, tetapi kita percaya sukacita berkat Tuhan Yesus mengalir di dalam kehidupan setiap kita. Saatnya kita akan mulaikan ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus menyertai, memberkati kita semua. Yeshua HaMashiach, bless you. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Saya percaya kita diberkati Tuhan. Kita dalam perlindungan Tuhan. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita akan beribadah kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang sangat luar biasa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sampai hari ini kami masih merasakan kebaikan Tuhan, merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan perlindungan Tuhan kami terus rasakan. Dan pagi hari ini Tuhan kami mau beribadah kepadamu. Kami menaikkan pujian penyembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Karena Tuhan begitu baik, terlalu baik dan sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan ibadah kami, ibadah yang dahsyat, ibadah yang luar biasa, ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap beribadah kepada Tuhan, mari sama-sama dengan saya katakan, amin. Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur sebab Yesus baik. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
bersyukur buat kebaikan Tuhan. Oh, selalu bersyukur punya Bapa yang baik, selalu bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup.
Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Sampai hari ini kami merasakan kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kami rasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mengangkat tangan bagi-Mu Tuhan. Kami angkat suara kami bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, mana engkau yang membutuhkan Yesus, panggil nama Yesus, panggil namanya, panggil nama Yesus yang berkuasa, panggil namanya. Haleluya, terpujilah Yesus, terpujilah Yesus. Luar biasa Engkau Tuhan. Sing it behind me, is our God.
terbesar, Engkau yang termulia dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap bersuara bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri, haleluya. besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan.
setiap langkah ku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sebab firman-Mu Tuhan, firman-Mu berkata kau besertaku. Kami percaya Tuhan, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu, tanganmu akan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesus. Sekali lagi katakan, dengan sayapmu, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, aku nantikan, kau yang ku sembah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ya, puji Tuhan, Bapak Saudara diberkati Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah sekalipun melalui online Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dan saat ini tuntun kami dengan firman-Mu, kami percaya Engkau mengurapi setiap kami, karena kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa atas hidup kami untuk mengubahkan dan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih, berbicara kepada setiap kami siap mendengar, membaca, merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tema kita bulan Mei adalah mau diajar. Pribadi yang mau diajar adalah pribadi yang memiliki respon yang baik, menjadi pendengar yang baik, kemudian bukan hanya mempelajari, tetapi mau
merenungkan, memperdalam, mengulang-ulang apa yang sudah dipelajari, dan menjadi pribadi yang mau dipengaruhi, terpengaruh, serta mengikuti, meneladani, bahkan sampai menjadi pelaku firman, mempraktekkan, menghidupi firman itu sendiri. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17 dikatakan, tetapi engkau tetaplah tinggal dalam kebenaran yang telah engkau pelajari, dan yakin dan mengingat dari siapa engkau mempelajarinya. Sebab sejak masa kanak-kanak engkau sudah mengetahui kitab suci yang memberimu hikmat dan keselamatan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Semua firman yang diilhamkan Elohim itu berguna untuk mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan, dan mendidik dalam kebenaran, supaya manusia Elohim menjadi sempurna, diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik. Nah, di sana saya garis bawahi, yang pertama adalah dari siapa engkau mempelajari sejak kanak-kanak, kemudian kegunaan atau manfaat diajar. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama 3 poin. Yang pertama adalah siapa pengajar atau siapa guru kita. Di dalam ayat 14 dikatakan, dengan mengingat dari siapa engkau mempelajarinya. Jadi setiap apa yang kita pelajari di dalam kehidupan kita mengingatkan kepada setiap kita siapa yang mengajarkan hal itu kepada kita. Misalnya, saya dulu waktu baru pertama masuk sekolah, belajar matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, itu saya mengingat guru saya adalah Pak Peter. Jadi kita mengingat siapa yang mengajari kita. Nah, 1 Korintus 4 ayat 15 dikatakan, sebab sekalipun kamu mempunyai ribuan guru dalam Kristus, namun tidak mempunyai banyak bapa, karena di dalam Kristus Yesus akulah yang telah memperanakkan kamu melalui Injil. Ini adalah kata-kata Paulus untuk jemaat di Korintus. Bagaimana Paulus menjadi seorang guru, bukan hanya guru, tetapi menjadi bapak rohani bagi orang-orang Korintus. Penting sekali siapa yang mengajari kita, siapa yang mempengaruhi hidup kita. Kalau kita mendengar Injil Paulus, maka yang diberitakan adalah kabar baik, Injil Kristus. Berapa banyak saudara mendengarkan firman Tuhan yang lain yang sepertinya itu adalah kebenaran, padahal bukan. Tetapi kalau Injil Kristus itu murni adalah kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ada pepatah mengatakan bahwa guru kencing berdiri, lalu murid kencing berlari. Artinya apa? Bahwa terkadang murid itu meneladani guru. Apa yang dilakukan oleh guru itu langsung ditiru, ditelah oleh murid-murid dengan mentah-mentah. Bahkan lebih parah apa yang dilakukan oleh murid daripada yang dilakukan oleh guru. Jadi guru sangat penting di dalam mempengaruhi anak-anak. Jadi saya berdoa supaya setiap guru-guru, utamanya di bulan Mei adalah hari pendidikan, engkau menjadi guru yang bijak untuk bisa mempengaruhi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada saudara, anak-anak didik saudara. Nah, saudara, tetapi sesungguhnya siapakah yang menjadi guru di dalam kehidupan kita? Sebenarnya adalah orang tua. Orang tua adalah tokoh utama dalam mendidik anaknya, guru utama dalam mendidik anaknya. Kenapa? Karena orang tua memiliki waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan guru. Tapi kenapa hari-hari ini kadang orang tua mengeluarkan satu kalimat
saya ini kenapa seperti ini? Apa yang diajarkan oleh gurumu? Bukankah itu keliru, saudara? Kalau misalnya guru yang berkata kepada anak muridnya, loh, kenapa karaktermu seperti ini? Kenapa kamu seperti ini? Apa yang kamu pelajari di rumah? Itu logis, itu masuk akal. Kenapa? Karena orang tua yang memiliki banyak waktu untuk mendidik, untuk mengajar anak-anaknya. Di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-7 dikatakan, haruslah engkau terus mengejarkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring, dan ketika engkau bangun. Artinya bahwa kapanpun, dimanapun, apapun situasi dan kondisi, orang tua punya kewajiban, orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik dan mengajar anak-anaknya. Apalagi hari-hari ini, saudara banyak waktu di rumah. Inilah kesempatan bagaimana saudara menanamkan kebenaran kepada anak-anak saudara di rumah. Inilah saatnya untuk mendoktrin anak-anak saudara di rumah. Saya berdoa sehingga melalui pandemi ini, setelah selesai, maka ada hasil yang kita dapatkan. Anak-anak saudara menjadi lebih baik, orang tua menjadi orang tua yang lebih baik. Setuju, katakan amin. Saudara, dikatakan di dalam Amsal 1 ayat yang ke-8, anak-anak, dengarkanlah didikan ayahmu, dan ingatlah ajaran ibumu. Jadi tugas anak-anak adalah mendengarkan didikan ayah dan mengingat apa yang diajarkan oleh ibu, mama. Jadi saya mau sampaikan kepada orang tua, sehingga baik bapak maupun ibu itu sepakat di dalam mendidik anaknya. Jangan sampai bapaknya berkata A, lalu ibunya berkata B, maka anaknya akan C. Anaknya bingung. Tetapi ketika ayah dan ibu sepakat, ayahnya mendidik, karena ayah kan lebih tegas, sedangkan ibu menasihati, mengajar. Kenapa? Karena ibu lebih lembut. Kemudian yang membantu membuat PR mungkin ibunya, karena biasanya ibunya lebih jernih pikirannya, lebih pintar. Biasanya, walaupun tidak semua. Ya kan? Jadi harus sepakat antara ayah dan ibu untuk mengajar dan mendidik anaknya, sehingga anaknya itu punya keputusan apa yang harus diambil dari nasihat orang tuanya. Saudara, orang tua itu biasanya mewariskan sifat kepada anaknya, sifat keturunannya, walaupun tidak semua. Jadi sifat turunan yang diturunkan kepada anak itu adalah kredibilitas. Yang akhirnya yang biasa kita kenal adalah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Atau juga disebut sebagai turunan genetik yang ditentukan oleh kromosom dan gen. Apa yang menjadi karakter orang tuanya, itu yang menjadi karakter anaknya. Kalau jauh berbeda, saudara, misalnya orang tuanya malu-malu lalu anaknya malu-maluin, kan itu menjadi tanda tanya, ini anak siapa ini? Ya kan? Tetapi kalau mirip Betty, beda-beda tipis, berarti itu tidak diragukan, itu adalah anaknya. Walaupun sekali lagi tidak semuanya itu menentukan. Nah, lalu siapa guru atau pengajar yang kedua? Yang pertama tadi adalah orang tua, yang kedua adalah firman Tuhan. Ayub 5:17, lihatlah, diberkatilah manusia yang ditegur Elohim dan yang tidak memandang rendah didikan yang maha kuasa. Jadi selain orang tua yang mengarahkan kita, sesungguhnya adalah firman Tuhan ini bisa
bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi ilmu bagi setiap kita. Jadi siapapun kita, biarlah kita menjadikan firman Tuhan ini sebagai pondasi iman kita, sebagai ilmu yang utama bagi setiap kita. Saudara bisa punya ilmu ilmiah, saudara bisa punya ilmu sejarah, matematika, ekonomi, dan pendidikan akademik lainnya. Tetapi sama katakan itu terbatas nilainya. Tetapi kalau firman yang menjadi yang utama di dalam kehidupan saya dan saudara, maka itu sifatnya tidak terbatas, sifatnya kekal. Mazmur 94 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang engkau didik, ya Yahweh, engkau mengajarnya dengan Tauratmu. Jadi orang yang dididik oleh Yahweh itu disebut sebagai orang yang berbahagia. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, misalnya saat-saat ini, masa-masa sulit, masa-masa sukar, anggaplah ini sebagai didikan buat setiap kita. Mungkin saudara supaya lebih hemat. Biasanya kan kemarin-kemarin sebelum pandemi ini, saudara buka Facebook, kemudian ada jualan online langsung, pesan, ya kan? Ada jualan ini, langsung pesan. Tetapi dengan keadaan seperti ini yang agak-agak susah, saudara mulai berpikir, ya enggak ya, masih ada, masih bisa, apa kalian masih boleh lah. Ya. Tapi kalau kemarin-kemarin, begitu ada keluar, bajunya bagus, baju bola, langsung. Sepatu terbaru, langsung. Ya. Tapi kalau sekarang saudara berpikir 2 kali, bukankah itu adalah pelajaran buat setiap kita, sehingga kita bisa lebih hemat, belajar untuk hemat. Kemudian selanjutnya adalah kapan, berapa lama saudara diajar, berapa lama saudara belajar. Ayat 15 dari 2 Timotius 3 tadi dikatakan bahwa sejak masih kanak-kanak. Artinya bahwa sejak kecilnya kita sudah dididik, kita sudah diajar, kita sudah mendapatkan firman Tuhan dari orang tua kita. Jadi sekali lagi buat setiap orang tua, tanggung jawab saudara adalah untuk menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak saudara. Saya selalu mengingat perumpamaan daripada paman saya. Paman saya selalu memberikan contoh dari tanaman labu. Tanaman labu itu merambat. Kita tanam, kemudian di kebun itu mungkin ada lubang, ada jurang. Ketika labu itu tumbuh, maka ada cabang atau ada ujungnya itu akan masuk ke dalam jurang. Pada saat masih muda itu terlalu gampang untuk diangkat, kemudian ditaruh di tempat yang aman, yang rata, sehingga waktu berbuah tidak kesulitan untuk memetik. Kalau masuk jurang kan tidak bisa diambil lagi. Tetapi pada saat sudah tua atau umurnya sudah mengeras atau batangnya itu sudah mengeras, maka itu tidak bisa ditarik lagi karena akan patah. Sama juga dengan manusia. Ketika masih kecil itu gampang sekali untuk mempengaruhi. Makanya anak-anak itu pendengarannya kurang, mendengarkan orang tua kurang. Tetapi kalau meniru itu terlalu gampang. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua, terkadang itu yang dilakukan oleh anak-anak. Misalnya anak itu masih kecil, belum tahu apa-apa, ketika melihat orang tuanya, halo, coba lihat saudara. Anak saudara nanti juga akan ambil HP, halo. Begitu. Jadi sejak kecil, jangan saudara kata, sudahlah nanti besar juga perlu belajar. Tidak saudara. Sejak awal, sejak kecil, saudara sudah harus mengajarkan kepada anak-anak saudara tentang firman Tuhan.
Mazmur 1 ayat 2 dikatakan, tetapi yang kesukaannya hanya pada Taurat Yahweh dan merenungkannya siang dan malam. Jadi ketika sejak kecil, sejak dini sudah mulai diajari untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, maka lama-lama itu akan menjadi kebiasaan, lama-lama itu akan menjadi kesukaan buat dia. Sehingga anak sampai menjadi dewasa, sampai kita saat ini menjadi pribadi yang dewasa, yang hidup bergaul karib intim dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui Bible yang dibaca, melalui firman Tuhan yang saudara biasakan dari kecil itu. 1 Yohanes 2 ayat 14 dikatakan bahwa aku telah menulis kepadamu orang-orang muda karena kamu kuat dan firman Elohim tinggal di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Firman Elohim tinggal di dalam kamu. Makanya saya katakan bahwa firman Tuhan ini adalah ilmu yang paling tertinggi. Kenapa? Karena kalau ilmu yang lain itu hanya batas luarnya saja, terbatas. Tetapi ketika firman Elohim itu menjadi tinggal di dalam kehidupan kita, maka saya percaya firman itu sifatnya kekal. Seumur hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya, terus tinggal menyatu dengan kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah manfaat untuk diajar, manfaat belajar. Sering kita mendengar nasihat orang tua waktu masih kecil, ya kan? Waktu kita masih sekolah, orang tua bahkan guru berkata, kamu belajar baik ya supaya menjadi orang. Pernah saudara mendengar seperti itu? Belajar baik supaya menjadi orang. Emangnya waktu lahir, meow, meow? Kan tidak, saudara. Begitu lahir langsung jadi meow, meow, meow. Begitu lahir sudah manusia, sudah orang. Tetapi kenapa orang tua atau guru berkata belajar baik supaya menjadi orang? Ayat 16 sampai 17 dari firman ini berkata bahwa berguna untuk mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan, dan mendidik dalam kebenaran, sempurna, diperlengkapi, melakukan setiap perbuatan baik. Jadi firman Tuhan ini menyempurnakan setiap kita, sehingga kita menjadi manusia seutuhnya, menjadi orang. Bahkan dikatakan kalimat terakhir, manusia Elohim, manusia seutuhnya. Jadi saya dan saudara serupa dan segambar dengan Elohim. Berarti kalau saudara serupa dan segambar dengan Elohim, berarti saudara adalah manusia Elohim. Kalau saudara adalah manusia Elohim, berarti saya dan saudara adalah sempurna. Sama-sama dengan saya katakan sempurna. Amin. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Yahweh adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh memandang rendah hikmat dan didikan. Jadi takut akan Yahweh adalah permulaan pengetahuan. Ketika saudara takut akan Yahweh, ketika saudara mengenal Yahweh, sesungguhnya saudara adalah orang yang sudah punya pengetahuan. Amsal 9:9, berikanlah tuntunan kepada orang bijak, maka ia akan terus bertambah bijak. Berilah pengajaran kepada orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Tuntunan buat orang bijak membuatnya semakin bijak. Pengajaran buat orang benar akan menambah pengetahuannya. Kesimpulan firman Tuhan pada saat ini adalah menjadi pribadi yang mau diajar untuk memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan dan berhikmat dalam kebenaran yang dikaruniakan Tuhan Yesus, serta memiliki iman yang teguh melalui firman Tuhan. Sekali lagi, saudara boleh memiliki ilmu apapun di dalam kehidupan saudara. Saudara bisa memiliki buku setebal apapun, tapi saya mau berkata kepada saudara bahwa firman ini adalah buku di atas segala buku, ilmu di atas segala ilmu, ekonomi di atas segala ekonomi, kesehatan di atas segala kesehatan.
Kenapa? Karena semuanya ada di dalam sini. Buktinya, ketika saudara berkekurangan, maka saudara berkata mengingat firman Tuhan, kalau burung di udara saja dipelihara, apalagi saya, pasti dipelihara oleh Tuhan. Buktinya ketika saudara sakit, maka saudara akan mengingat oleh bilur-bilur Yesus saya disembuhkan. Bahkan segala sakit penyakit saya sudah ditanggung di atas kayu salib. Jadi pribadi yang mau diajar akan memiliki respon yang baik, menjadi pendengar, memahami, merenungkan, mengikuti, meneladani, melakukan, menghidupi apa yang dipelajari. Orang tua adalah sosok utama sebagai guru yang berperan penting di dalam mendidik, mengajar anak-anaknya. Firman Tuhan adalah ilmu tertinggi sebagai standar kebenaran, standar moral, standar kehidupan, standar etika, standar apapun dalam kehidupan kita yang mengubahkan, memperbaharui, menguatkan, meyakinkan, menyelamatkan, serta menyempurnakan saya dan saudara. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Anak-Mu terbatas Tuhan, tapi kami percaya Engkau tidak pernah terbatas untuk mengajar setiap kami, untuk menolong setiap kami, sehingga kami cakap menanggung segala perkara di dalam situasi dan kondisi yang terjadi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu tinggal di dalam kami, dan kami tinggal di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami memiliki kuasa untuk menghadapi segala macam persoalan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, kami kembalikan hormat kemuliaan hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saja, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kasih setiamu memang bagiku, kewajiban bersedia bagiku, dalam menerima sebagai sisaku, tahan segalanya, dan berikutnya sangat besar bagiku. Jadi berkat Tuhan, aku diberkati, aku diberkati, karena Yesus aku. Kasih
Engkau telah menguatkan kami semuanya yang beribadah online, yang ada di rumah Tuhan. Engkau menguatkan kami dengan firman Tuhan, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami tahu hari-hari ini kami lalui dengan berbagai macam wabah yang ada Tuhan. Kami tahu perlindungan-Mu untuk setiap anak-anak-Mu. Engkau memberkati setiap kesehatan kami. Engkau yang menjaga setiap kami Tuhan Yesus. Saudaraku, angkatlah tangan-Mu. Bapak Yahweh memberkati Engkau, menjaga kesehatan-Mu, melindungi Engkau beserta istri anak-anak-Mu semuanya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu, kasih karunia-Mu menyertai setiap kami yang ada beribadah online di rumah kami. Tahu Tuhan Yesus, Engkau yang menjaga setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami telah menerima berkat dari Bapa Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.